nyari sekarang susah banget kamu jangan kemana aja nggak nyampe kamu tuh. Sorry Mbak, aku tadi berhenti dulu di situ. Capek banget sambil merenungi nasib. Kenapa nasib? Mumpung nggak rame, mumpung nggak sepi. Berapa? Enggak, aku tuh lagi banyak Apa? aduh banyak Soal air di sini jodoh tapi tuh, nggak banyak apa? Soal jodoh apa soal apa? masih banyak pikiran. Pikiran apa? Biasa kan kalau Napas dulu. aku butuh nafas buatan dari abang. Nggak jadi gini Mbak, Apa? kan aku baru kemarin kan wisuda. Terus udah disuruh itu kawin iya, ngelamar kerja iya. Nikah maksudnya? Iya nikah. Nah aku tuh bingung gitu loh. Kamu tuh ngambil apa sih? Jurusan apa? Jurusan Rempoa Blok M. Loh bukan, aku kan komunikasi public relation. Iya. Tapi sebenarnya kalau aku sih udah ada sedikit gambaran ya aku akan kemana. Aku sih niatnya pengen entrepreneur, cuma aku pengen juga pengalaman di perusahaan-perusahaan besar dulu lah intinya. Tapi banyak teman-temanku Mbak yang mereka tuh kuliah aja tuh mereka nggak ngerti kenapa mereka milih ini. Nah sarjana banyak nganggur. Iya. Belum lama di TV Mbak, ada bukan sarjana lagi Mbak, S2 dia sampai stres. Biar kita lanjutin lagi kita dulu aja. Oh, aku lupa saking galaunya. Sampai kayak lupa. Kalau gitu, halo teman-teman YouTubers. Ini di episodenya perdananya Super Show. Kali ini akan ngebahas kalian kalau habis kuliah mau pada ngapain. Nah, masih pada bingung kan, ya kan? Termasuk aku juga galau. Iya. Tapi Mbak Yu nanti akan dibahas dan Mbak Yu Ya, akan jelas sedikit semuanya. Mbak Yu akan sedikit Masih, memberi ya. gambaran kepada kita semua. Kira-kira kiat-kiat atau apa ya Mbak? Ya, kita ngasih jalan aja Oh, gimana oke. karena keputusan kembali ke diri. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Super Show. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang teman-teman yang lagi galau habis kuliah pada mau ngapain. Contohnya kayak temanku nih Mbak, Siapa? aku kasih tahu fotonya ya. Ya, siapa? Nih, aku udah siapin tadi. Nih, Oh, udah. udah. Maaf. Kira-kira gimana? Gini loh, kadang-kadang kalau kita tuh ngambil kuliah setelah itu bingung. Biasanya sebelum kita kuliah kan kita ambil jurusan. Udah betul. punya planning dong ke depannya apa. Iya, harusnya. Tapi masih mentok, kadang-kadang gitu kita kembali lagi. Setelah kita selesai itu kita harus kemana? Mau wira swasta atau mau dengan kita punya pendidikan tadi kita kembangkan sendiri secara pribadi atau emang kita kerja sama suatu perusahaan instansi gitu loh. Tapi kadang-kadang orang itu kan kembali ke backgroundnya, kalau udah yang punya duit, punya kekuasaan kadang-kadang males lah ngapain usah kuliah cuma pelengkap aja. Tapi untuk kita kan memang kita butuh studi itu untuk jalan untuk masa depan kita, ya untuk kedepannya untuk mengembangkan ilmu kita. Jadi nggak segampang itu kita. Jadi harus benar-benar kita punya tujuan, hidup itu harus punya tujuan. Seperti temanmu tadi, karakternya dia kan orangnya keras, tapi dia mau bekerja keras juga. Dia mungkin nggak cuma embel-embel dengan statusnya dia S1. Tapi dia karena dia juga pintar mengembangkan profesinya dia secara individu, jadi dia bisa mencari kerja dengan cara dia sendiri dengan mengembangkan bakatnya. Kalau karakter dia pekerja keras. Karakternya pekerja keras. Kalau tumben kamu tanya-tanya soal kebimbangan kamu, kegalauan kamu. Iya, kalau aku kan tadi karena banyak gitu teman-teman tuh, aduh kayaknya gue kerja ini kayaknya nggak cocok sama gue gitu kan. Karena Kenapa background kamu nggak gue ngambil ini ikatan dinas kalau udah kuliah gitu, nggak bingung kamu? harusnya ikatan dinas ya. Ya, Nah kalau aku enak. sendiri sih sebenarnya kalau aku Tapi nggak, kamu loh, tipe kamu tuh kamu mending kerja sendiri. Kamu punya usaha, kamu kembangkan secara aku cocoknya pribadi. jadi bos ya. Tahapan, mau jadi bos itu tahapan. Jadi bos itu tuh harus tahapan. Iya. Nah Mbak, tadi kan orang-orang itu kayak misalnya temenku Iya. udah dilihat karakternya seperti Iya. itu. Nah aku ternyata cocoknya untuk kerja sendiri gitu kan. Karena Iya. aku memang pernah bekerja sama orang, ternyata banyak pikiran-pikiran mungkin nggak sepaham sama aku gitu loh. Iya. Nah kita akan membantu teman-teman di sini kira-kira hal apa yang harus diambil gitu Jadi langkah-langkahnya. gini, umur saya gini, kerja itu kan nyari kenyamanan. Betul. Tapi juga ibaratnya juga harus tahu kondisi kekurangan kelebihan kita juga. Kalau kita nyari nyaman tapi kita nggak mampu ya buat apa. Tapi kita harus nyaman dengan profesi kita, nyaman dengan pendidikan kita, dan nyaman dengan hasil yang jerih payah kita. Kita kan akan terus, stucknya akan ada terus. Tapi kalau kita nggak nyaman dengan semua itu ya kita harus koreksi diri semuanya. Harus koreksi diri. Keberuntungan juga ada salah Oke. satu individunya. Keberuntungan, peluang kerjanya, terus ibaratnya kemampuan diri sampai seberapa. Kalau kita mau menggali itu setiap orang, saya yakin Tuhan itu udah memberi porsinya sendiri-sendiri. Pasti harus bisa kembangkan. Nah Mbak,
orang-orang atau misalnya teman-teman saya dan juga saya sebenarnya untuk bisa tahu potensi kita itu kayak gimana? Kadang-kadang orang tuh nggak ngeh loh Mbak. Aku tuh sebenarnya bisa ini, aku tuh sebenarnya bakatnya tuh ini. Mereka tuh pada nggak sadar sebenarnya. Gimana caranya biar kita tuh sadar? Janganlah untuk belajar, jangan malu untuk bertanya. Kalau kita punya potensi, saya yakin kok orang tuh akan nyadar. Tapi kalau kita mau koreksi, kita mau introspeksi, pasti dia tahu stucknya dia di posisi mana, itu saya akan tahu. Oke, dan juga jangan malu bertanya kepada siapapun ya. Iya. Kira-kira jangan malu untuk berguru. Jangan malu untuk berguru. Nah, Mbak Yu, tadi kan temenku udah dibaca, aku udah sedikit dibaca. Aku mau dibacain dari luar sampai dalam karakterku kayak gimana. Tumben kamu tanya macam-macam gitu. Biasa sama biasanya kamu lari biasanya nih. Iya, kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Super Show. Hujan. Aduh, tiba-tiba hujan. Alhamdulillah hujan. Panas tadi panas banget. Alhamdulillah. Berarti abis ini aku nggak usah mandi, aku udah keguyur air hujan. Kan? Hah? Kamu kebiasaan Aku mengirit air, Mbak, ya. membantu program pemerintah. Oke. Daripada nanti aku buka semua, emang ini udah mau dibuka juga sama Mbak Yunya ya. Mbak, aku melanjutkan yang tadi. Mbak Yu kan janji mau ngeliatin aku, mau ngebacain aku. Tapi jangan lari loh ya. Lari dari kenyataan, itu dari dulu. Nah, aku tuh penasaran banget kan, maksudnya aku sih ngewakilin teman-teman seumuran aku ya, sepergaulan aku, geng-geng aku di sana kan banyak banget. Mereka masih pada galau, kerja, aduh kalau misalnya ini tapi gajinya kurang gini, tapi kalau di situ nanti gue jam kerjanya nggak nentu, itu masih pada bingung Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Yu, dari aku sendiri sebenarnya gimana Mbak? Gini loh, tadi saya bilang, kamu tuh lahir apa harinya? Selasa Pahing. Temenmu tadi siapa? Temenku Kamis Kliwon. Yakin? Iya. Karakternya tuh udah jauh ya, kalau seperti kamu Selasa Kliwon. Selasa Pahing, Kamis Kliwon. Kalau Kamis Kliwon temenmu tadi, kurangin angin-anginan. Terus tapi dia kalau udah bagus satu titik gitu, dia mau mengembangkan yang satu bidang titik. Tapi begitu dia ada suka, imbas semuanya, hilang semuanya. Tapi rezekinya ada terus Kamis Kliwon. Terus nggak dapat punyanya dia pasti ada. Pinter nyari rezeki. Dia mau berkembang terus. Tapi kalau Selasa tergantung hatimu. Kalau kamu ditunjuk itu kamu nggak bisa. Kamu harus kerja itu berdasarkan apa yang dari kepemikiran kamu, kenyamanan kamu. Oh gitu. Karena kerja itu kan nyaman nggak nyaman kita harus kerja karena kita butuh untuk kehidupan kan. Kalau kamu nggak, yang penting saya kerja dulu baru rezeki di belakang saya gitu loh. Karena kamu nyari kenyamanan tadi. Nah kalau kamu kerja sama orang susah, kamu harus kerja sendiri aja. Kamu nyari peluang usahanya dulu, apa yang kamu kembangkan. Modal nomor sekian, yang penting kamu kerja keras. Yang penting nekat dulu ya. Ya bukan nekat juga seperti itu. Oke, aku salah lagi terus. Cari celah dulu, cari peluang itu ada enggak. Terus kamu kembangkan apa yang udah kamu pelajari selama ini. Nasib juga pengaruh. Nasib hari keberuntungan itu juga kan Jawa itu ada. Kita kan dibaca harus kita kita camkan juga. Jadi jangan asal ngambil kesimpulan tapi kita harus tahu potensi diri kita itu apa. Potensimu kan banyak sebenarnya ini. Cuma saya bilang kamu kerja sama orang nggak bisa. Kamu kerja harus meluangkan apa yang jadi kamu punya bakat tadi kamu kembangkan sendiri. Aku kembangin sendiri. Ya. Berarti kayak temanku tadi yang Kamis Kliwon itu pun dia juga harus melihat dulu potensi diri dia tuh apa, dia kembangkan 2016, gitu ya. 2016 Kamis Kliwon tuh banyak pergolakan tapi ada rezekinya. Lebih banyak pergolakannya atau lebih banyak rezekinya? Hampir sama. Kamis Kliwon. Kalau kamu Selasa ini ada keberuntungan tapi ada sakit di tahun 2016. Jadi kamu harus, itu cuma prediksi aja, cuma pemahaman saya, kacamata saya berbicara. Udah sakit kan Bu? Udah sakit kemarin. Benar ya kan? Jadi, berarti tinggal enaknya ya? Tinggal enak insya Allah, amin. Amin ya Allah. Gitu. Iya. Nah kalau gitu, tadi kan yang dibahas baru tanggal lahirku, Selasa Pahing, terus temanku Kamis Kliwon. Nah sebenarnya masih banyak lagi, tapi sebenarnya sih mau itu Kamis Kliwon ke, mau Jumat Kliwon ke, mau apa Kliwon ke, mau Selasa apa ke, Senin apa, sebenarnya itu kan cuma patokan ya Mbak ya. Itu patokan yang memang maksudnya dalam hidup itu kayak kita lupa loh. Kurang pintar-pintar mensyukuri rezeki kadang-kadang kita gitu loh. Kita itu kadang lupa, cuma dipikir uang dan rezeki. Bangun tidur alhamdulillah masih hidup, diberi nyawa itu tinggal kita alhamdulillah dulu, ucap itu dulu baru kita bisa berpikiran sehat. Sehat itu juga sangat penting. Dengan sehat kita bisa bekerja. Yang enggak sehat aja masih bisa berkarya, apalagi kita yang sehat enggak bisa berkarya kan malu. Semaksimal mungkin kita untuk usaha. Semaksimal mungkin harus kita perjuangkan apa yang kita
mimpiin gitu ya. Oke, kalau gitu nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Ya. Berarti kita sekarang apa dulu nih Mbak? Kita jalan-jalan dulu aja. Jalan-jalan Nanti dulu. Kita balik lagi. Oke, ya. tapi berhubung masih hujan, aku mau panggil ojek payung boleh? Oh, boleh, silakan mau gerobak boleh. Ojek! Oke, kita kembali lagi ya. Ya, ojek! Oke, jadi kesimpulannya gimana nih Mbak? Jadi gini, buat ibu-ibu atau ya, teman-teman saudara-saudara yang lagi ngalami kebingungan gimana anak atau saudara yang setelah kuliah harus kemana, dikoreksi diri semuanya. Jadi kemampuan, peluang, usaha kerja keras, dari kesempatan itu memang harus diprioritaskan. Karena kalau dipaksakan ke tempat yang memang nggak sesuai dengan arahan atau keinginan dari Diri sendiri atau keluarga, sangat susah. Jadi kembali ke basicnya ke arah tersebut. Karena dengan kemampuan kita kan bisa menilai. Jadi kemampuan kita batas sampai di mana, peluang kita apa di mana, itu kembali ke diri sendiri. Karena pasti dengan kerja keras pasti itu ada kesempatan di situ. Saya yakin itu. Gitu loh. Alright, aku tahu. Pokoknya buat teman-teman aku yang teman-teman aku yang sepantaran aku ya, yang masih kecil-kecil gitu, imut-imut. Pokoknya mumpung kalian masih muda, coba apapun yang kalian mau, jangan pantang menyerah. Terus gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Pokoknya tetap semangat, jalanin terus hidup kalian. Jangan lupa bermimpi juga. Kalau begitu, mumpung ini udah kan mimpi jadi kenyataan. Betul. Ini karena hujan Mbak, aku mau main hujan-hujanan. Gimana kalau misalnya kita closing aja? Jadi teman-teman buat yang nanti masih mau nanya apa lagi, komennya, sharingnya, atau mau minta saran dari Mbak Yu, boleh silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita biar terus lanjut sampai panjang. Oke teman-teman, jangan lupa terus tonton Super Show.